Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya padamu, Kau pasti memenuhi janji-Mu dalam hidup kami. Ku percaya kepadamu, ku berserah kepadamu, Tuhan. Sebab rencana-Mu yang terbaik dalam hidupku, Yesus. Hanya Kau yang dapat kami percaya, sebab Engkau Allah Tuhan yang tak pernah gagal, yang tak pernah lalai, yang tak pernah terlambat. Yesus, Engkau Allah yang sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, dan ku pegang semua janji di dalam hidupku, Tuhan. Karena ku percaya
terus berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami akan selalu percaya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Setiap firman-Mu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini, buat pagi ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan menikmati keindahan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau tunduk dan taat akan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Haleluya. Hari ini renungan kita beri judul menjadi besar. Ya, menjadi besar bukan berarti tubuhnya menjadi besar aja, enggak. Ya, menjadi besar di sini adalah menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang luar biasa di pandangan manusia. Saya percaya banyak orang itu pingin menjadi besar, ya. Para pemimpin pingin menjadi besar.
kita juga pingin menjadi besar, sukses, menjadi orang yang hebat, gak gini-gini aja. Apa gini-gini aja, saya juga pingin jadi orang yang hebat, jadi orang yang terkenal, jadi orang yang besar. Hal itu pun sama terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus. Seringkali mereka berebut untuk menjadi yang besar, menjadi yang terkemuka, menjadi yang hebat, ya. Makanya nggak heran di ayat ini sama, mereka bertengkar. Siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih utama, siapa yang lebih besar, ya. Bahkan ibunya datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan jadikan anakku ini 2 orang ini, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Pokoknya tangan kanan sama tangan kiri. Wah bahaya ini. Kalau tangan kanan masih enak, kalau tangan kiri dipakainya enggak enak ini ya. Mereka pingin jadi yang besar, mereka pingin jadi yang terutama. Bahkan mereka bertengkar satu dengan yang lain. Aku lebih hebat, aku lebih jago, aku bisa ini, aku tidak takut apapun. Ya, aku sering bawa orang dan lain sebagainya. Mereka pingin menjadi besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Ya, karena kita itu berpikir dengan polanya dunia. Pola dunia itu akan selalu berbalik dengan pola kerajaan sorga. Pola dunia mengatakan kita harus jadi orang yang hebat, orang yang besar. Ya. Pola dunia mengajarkan bahwa jika kita ingin menjadi besar, kita harus punya kuasa. Kita harus punya tangan besi. Kita harus punya kuasa untuk menekan. Kita harus punya kuasa untuk mengendalikan, menguasai orang lain. Kita harus ditakuti, kita harus hebat gitu ya. Kita harus keren pokoknya. Itu pola dunia. Makanya di dalam Matius 20 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus bilang begini, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini pola dunia. Dunia mengajarkan kalau kamu ingin hebat, kamu ingin jadi orang yang besar, terkemuka, terbesar. Kamu harus punya tangan besi. Kamu harus menguasai orang lain. Kamu harus menindas orang lain, menekan orang lain supaya kamu hebat. Tetapi ayat 26 diawali oleh Tuhan Yesus, ayat yang tadi kita baca, diawali dengan kata ini oleh Tuhan Yesus. Tidaklah demikian di antara kamu. Kata tidaklah demikian di antara kamu ini artinya Tuhan Yesus mau bilang ayat yang sebelumnya itu pola dunia. Tapi kita nggak pakai pola dunia, kita pakai pola kerajaan sorga. Kalau pola dunia, kamu mau jadi hebat, kamu mau jadi besar, pakai tangan besi. Tekan orang lain, tindas orang lain. Ya, lakukan apapun. Tetapi kita pakai pola kerajaan Allah. Pola sorga. Pola sorga tidak sama dengan pola dunia. Pola sorga selalu berbanding terbalik dengan pola dunia. Apa pola sorga? Apa pola kerajaan sorga? Menurut ayat ini, ayat 26 dan 27 yang Tuhan Yesus katakan, menjadi besar dengan pola kerajaan sorga. Yang pertama adalah dikatakan begini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Wah ya, pola dunia bilang kalau kamu mau jadi besar, kamu jadi harus di atas, kamu harus naik tinggi, berkuasa, menekan orang-orang yang ada di bawahmu. Tapi pola kerajaan surga ternyata enggak seperti itu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau jadi besar, kamu mau jadi hebat, kamu mau jadi luar biasa, hendaklah kamu menjadi pelayan. Ya, rahasia menjadi besar yang pertama adalah melayani, Bapak Ibu Saudara. Melayani. Kata pelayan di sini itu dalam bahasa aslinya digunakan kata diakonos atau diaken, pelayan meja atau pelayan dapur.
Jadi kalau Bapak Ibu ada di restoran-restoran yang terkemuka biasanya ya, kita lagi makan, pelayannya di samping. Untuk apa sendoknya jatuh, keluntung. Dia yang ngambilin. Kita nggak perlu ngambil, dia yang ngambilin buat kita. Oh, airnya habis, tinggal angkat tangan. Dia datang. Kenapa? Oh, airnya habis, dia bawa air. Ya, tapi enggak, saudara makan cemoten tuh jilapi enggak ya. Jadi mereka siap sedia di sekitar meja untuk melayani orang lain. Mereka siap sedia di sekitar meja atau dapur untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan orang yang sedang makan. Kebutuhan orang lain, bukan kebutuhannya sendiri, kebutuhan orang lain. Bapak Ibu Saudara, rahasia untuk menjadi besar, jadilah pelayan. Jangan fokus sama dirimu sendiri, tapi fokus juga untuk melayani, memperhatikan kebutuhan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Di gereja kita diajari untuk melayani. Mari melayani Bapak Ibu Saudara. Jangan cuman di gereja untuk ibadah aja, untuk pokoknya aku yang dilayani. Nanti kalau enggak disambut, itu kan aku enggak disambut. Beda memang, tadi kan soalnya aku naik sepeda motornya pinjem lagi. Jadi enggak disambut. Karena apa kita berpikir begitu? Karena kita mau dilayani, kita enggak mau melayani. Rahasia untuk menjadi besar, jadilah pelayan. Layanilah, melayani orang lain. Kadang waktu kita melayani, kita jadi asyir, jemaatnya lagi bangun malam begadang enggak bisa tidur. Datang ke gereja dengan moodnya enggak bagus, kita salami, selamat pagi. Dia cemberut ya, haleluya ya saudara, haleluya. Kita melayani. Dunia mengajarkan kita bahwa untuk kita menjadi besar adalah jika kita dapat memerintah orang lain. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa orang yang besar adalah orang yang mau melayani kebutuhan orang lain. Menjadi besar bukan saat kita dapat diikuti atau ditakuti orang lain. Begitu kita datang, wedi aku, aduh takut aku, ini hebat ini. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat kita mau melayani orang lain. Sama seperti Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Tuhan Yesus itu besar, dahsyat. Tapi dia datang ke dalam dunia untuk melayani kita. Untuk menolong kita. Untuk menopang kita. Dia mau direndahkan. Supaya kita boleh menikmati keindahan Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Supaya saudara dipenuhi oleh kasih-Nya dan anugerah-Nya. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Saya berdoa ketika Bapak Ibu mendengar, saudara mendengar firman ini, hati saudara digugah oleh Tuhan. Saya harus melayani. Apapun bidang pelayanan itu. Apapun. Kalau saya nggak bisa nyanyi, saya bisa melayani yang lain. Nggak harus nyanyi, nggak harus ada di atas mimbar. Orang hebat, pelayan-pelayan hebat, nggak harus ada di atas mimbar. Saudara berlutut berdoa. Ingat teman di KPK saudara yang sudah lama sakit, saudara berdoa. Tuhan, aku berdoa, saudara melayani Tuhan. Saudara melayani kebutuhan orang lain. Saudara melihat orang yang susah, saudara datang. Saudara lihat orang yang sakit di rumah sakit, saudara datang berkunjung, menguatkan, mendoakan. Saudara melayani kebutuhan orang lain. Haleluya, ada banyak hal untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi tidak ada istilah, aku tidak bisa pelayanan karena aku nggak bisa nyanyi, aku nggak dipakai. Nggak ada saudaraku. Semua orang bisa melayani Tuhan. Ya, semua orang bisa melayani Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, rahasia menjadi yang utama. Ya, yang ayat yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Rahasia menjadi yang utama adalah menjadi hamba. Nah, kata hamba di sini ini menggunakan kata doulos ya. Kalau yang tadi menggunakan pelayan, menggunakan diakonos atau diaken. Di sini menggunakan kata doulos. Doulos itu budak. Budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tidak punya hak atas kehidupannya. Suatu kondisi atau keadaan yang sangat rendah. Tidak ada orang yang punya cita-cita jadi doulos. Tidak ada orang yang punya keinginan untuk jadi doulos, jadi budak. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mau jadi yang utama, jadi hamba. Ya, jadi hamba, jadi doulos. Kalau kamu mau jadi yang utama, jadi doulos. Karena kalau enggak, saudara mungkin jadi utama, suaranya bagus, nyanyinya bagus. Tapi begitu enggak dipuji, siapa dia enggak muji saya ya. Tapi waktu saudara punya hati doulos, saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saya hamba, semua karunia Tuhan, semua kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Waktu saudara main musik, semua untuk kebaikan Tuhan. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Saudara berdoa. Gak ada yang lihat saudara. Tapi saudara gak kecil hati. Saudara gak menjadi memang pelayanan ini pelayanan yang paling tidak terlihat. Tapi saudara tahu semua bagi kemuliaan Tuhan. Saya doulos. Saya hamba. Saya bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat saya. Mungkin saudara adalah pelayan-pelayan anak. Kadang kita nggak diperhatikan oleh anak-anak. Saya dulu pernah ngajar anak. Ada anak duduk di belakang ngomong sendiri. Saya datangi di sini saudara. Di gereja kita ini. Saya datangi. Begitu saya datang mereka bilang mesti ke sini. Mesti ke sini ya. Tidak apa-apa ya kan. Doulos. Hamba. Melayani. Tapi begitu mereka udah dewasa, mereka remaja, wah udah berubah banget ya, luar biasa. Ya saudara, gak apa-apa saudara, hamba. Ini pola kerajaan sorga saudaraku. Kadang kita berpikir, aku jadi orang hebat, aku harus jadi orang hebat. Untuk kita bisa jadi hebat terkemuka, jadilah pelayan, jadilah hamba. Punya hati hamba di hadapan Tuhan. Punya hati yang melayani. Mau memikirkan kebutuhan orang lain. Tidak merasa paling hebat, jadi hamba. Seorang pemimpin menurut pola kerajaan surga. Ya, bukan hanya seorang yang memiliki jabatan, otoritas dan lain sebagainya. Tetapi seorang yang mau melayani tanpa menuntut ucapan terima kasih. Wah. Melayani tanpa embel-embel penghargaan. Kok aku gak dihargai? Aku sudah kasih persembahan banyak. Kok aku gak dikasih jabatan? No, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Itu bukan pelayanan. Melayani, pelayan yang hebat, orang yang besar. Melayani tanpa menuntut ucapan terima kasih. Gak dihargai, gak apa-apa saya melakukannya buat Tuhan. Dikritik, haleluya, saya mau belajar lebih baik lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahkan tidak mendapat upah. Saudara baca ada ilustrasi Tuhan Yesus yang bilang gini, masa sih kamu lihat ada doulos, ada budak yang habis garap sawah ladangnya terus pulang. Terus tuannya bilang gini, kamu sudah pulang, kamsia ya. Enggak ada. Justru ketika dia pulang langsung tuannya bilang gini, buatin aku makanan, aku lapar. Setelah dibuatkan makanan, dia nggak langsung makan. Tuannya makan dulu, baru dia makan. Itu saudaraku. Itulah seorang doulos. Ya. Tidak ada ucapan terima kasih atau menuntut upah. Melayani karena sadar bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dulu melayani kita. Mengapa kita melayani? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita menyembah Tuhan? Mengapa kita memberi persembahan? Mengapa saya melayani? Mengapa? Ini harus terus ada dalam hati saya. Kenapa saya melayani? Supaya apa? Supaya pertanyaan-pertanyaan ini membuat hati kita tidak hilang fokus.
Bahwa fokus kita bukan diri kita, fokus kita kerajaan sorga. Tuhan, melayani orang lain. Kita melakukan semuanya itu bukan karena kita takut tidak masuk surga, kita takut tidak diberkati, tidak dapat upah, penghargaan, no. Tetapi kita melakukan semua itu karena kita merespon cinta Tuhan, merespon kebaikannya dalam hidup kita, yang sudah terlebih dahulu melayani kita dengan menebus kita, menyelamatkan kita. Kita mau beri hati kita buat Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita mau punya hati seperti hatinya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, buat firman-Mu. Biar kami boleh punya hati seperti hati-Mu. Kami punya hati yang melayani, bukan dilayani. Kami melayani sekalipun tidak ada penghargaan, sekalipun tidak ada upah atau ucapan terima kasih. Tapi kami tahu kami melayani Tuhan yang besar. Kami tidak menuntut upah, kami tidak menuntut ucapan terima kasih. Kami hanya merespon kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani kami. Kami mau melayani Engkau dalam segala hal, dalam bidang apapun. Walaupun gak dilihat orang, walaupun paling terkecil, kami mau melayani orang lain, melayani Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan engkau hati yang mau taat, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau memberikan respon yang benar akan kebaikan Tuhan dengan melayani orang lain, melayani jemaat Tuhan, melayani di dalam pelayanan di gereja dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Biar segala kebaikan Tuhan melimpah atas hidupmu saudaraku. Biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungannya, penyertaannya senantiasa ada dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih dan kebaikan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.